matahari masih sama setiap harinya, menyinarkan cahaya kuning keemasan ke seluruh penjuru bumi. Biasanya saat matahari mulai nampak di ufuk timur, semua aktivitas mulai bergerak. Riuh sapu jalanan membersihkan halaman rumah. Bergiliran dengan ramainya jalanan menuju pasar, perkantoran, dan sekolah. Ya, itu pemandangan 5 bulan yang lalu, saat aku pun sibuk menyiapkan agenda sekolahku. Matahari masih sama setiap harinya, tapi kini tidak lagi diikuti keramaian jalanan menuju pasar, perkantoran, dan sekolah. Ketika tiba-tiba sekolahku mengumumkan kami semua harus belajar di rumah. Bahkan ujian kenaikan kelas pun harus dari rumah. Sedih tak terbayangkan, tidak bisa bertemu teman-teman, bermain, dan tertawa bersama. Karena kita semua harus di rumah selama 14 hari. Ya, dulu aku memang berharap libur panjang, santai di rumah, tanpa harus membolak-balik buku pelajaran, apalagi mengerjakan tugas. Tapi sekarang sudah 5 bulan lebih aku tinggal di rumah. Tidak berangkat sekolah, tidak bertemu guru dan teman-teman. Ternyata keinginanku libur panjang menjadi kenyataan. Dan lebih tidak menyenangkan lagi, sekolah dari rumah ini sungguh melelahkan. Bagaimana tidak melelahkan? Pertama, karena selama belajar di rumah, kadang jaringan internet di rumahku menjadi lemot. Jadinya kegiatan belajar menjadi terhambat deh. Kedua, kuota internetku juga tidak bisa digunakan terus-menerus karena biayanya akan sangat mahal. Padahal pemasukan orang tua juga gak berkurang. Ketiga, aku tidak bisa bebas bertanya dan berkomunikasi dengan guruku jika ada materi pelajaran yang aku belum paham. Karena waktu untuk berdiskusi terbatas, jadinya materi dari guru seperti lewat begitu saja. Rasanya tidak efektif. Tapi aku sadar, ini terjadi di seluruh penjuru bumi. Tidak hanya di sekolahku, bahkan di negara maju pun semua sekolah masih belajar secara online. Jadi aku bukanlah satu-satunya murid yang tidak berangkat sekolah setiap harinya. Guruku bilang, meski di rumah, kami semua harus tetap melakukan kegiatan yang positif. Tetap melakukan pembiasaan yang biasa dilakukan di sekolah. Dan belajar sebisa mungkin dengan fasilitas yang ada. Dan setelah hampir sebulan aku belajar di rumah dengan segala hambatannya, kini aku sudah mulai bisa menikmatinya. Dorongan dari guru, orang tua, dan teman-teman membuatku lebih semangat lagi. Aku tidak harus menunggu masuk sekolah, karena kata guruku, menunggu itu adalah hal yang sia-sia dan membuang-buang waktu. Maka, meski belajar dari rumah karena pandemi COVID-19 ini, aku tetap harus belajar semampuku dan semaksimal mungkin. Sebagaimana guru-guruku pun tetap mengajar daring kami tanpa mengenal waktu. Ada yang bisa pagi, ada yang bisa siang dan sore, bahkan malam. Karena kendala HP dibawa orang tua bekerja. Tapi guruku menjalankan dengan penuh semangat. Dan bulan ini adalah bulan Agustus. Bulan di mana biasanya banyak kegiatan lomba antar sekolah diadakan. Karena di bulan ini ada tanggal spesial. Tanggal 14 Agustus Hari Pramuka. Dan tanggal 17 Agustus Hari Kemerdekaan Bangsaku. Biasanya sekolah sudah sibuk mempersiapkan kami untuk kegiatan lomba. Juga untuk karnaval pembangunan. Tapi kali ini jangankan kemeriahan karnaval, bertemu pun tidak bisa. Tapi inilah karnaval yang sesungguhnya. Panggung yang menunjukkan bahwa kami tidak surut belajar meski wabah corona melanda. Karnaval ini adalah pawai modal belajar kami yang semakin kreatif. Tidak harus di sekolah, tapi di rumah pun semangat untuk tetap belajar semakin membara. Bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan bangsaku. Tidak akan surut riuh gelora semangatnya di dadaku. Perjuangan para pahlawan bangsa menjadi modal bagiku bahwa kita tidak boleh kehilangan harapan. Karena itu adalah kunci meraih kesuksesan. Tetap berjuang melawan corona dan menikmati belajar di rumah. Jangan menunggu, tapi tetap bertindak dan fokus melakukan hal-hal yang baik.
demi kejayaan bangsaku. Karena pendidikan adalah sendi penopang bangsa. Merdeka negeriku, merdeka belajarku.